Jakarta Barat sampai Jakarta Pusat. Kabelnya nggak bener semua, tiangnya juga miring. Lah, kok bisa? Jadi gini ceritanya. Lo pasti udah pada tahu ya kan soal problem-problem kabel yang berantakan di Jakarta. Apalagi kalau bukan soal kabel yang bikin satu korban bernama Sultan Rifat Al-Fatih tenggorokannya hancur. Itu baru kejadian yang di Antasari, Jakarta Selatan. Ada lagi yang terjadi di Palmerah, Jakarta Barat. Yang di Palmerah ini bikin driver ojol bahkan sampai meninggal dunia. Cuma gara-gara perkara kabel. Jangan lo anggap sepele guys. Nah kebetulan rumah gua itu ada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Jadi mohon maaf agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Itu kecelakaan terjadinya di dekat rumah gue. Udah dong, gue coba cek ombak gimana sih keadaan kondisi kabel-kabel itu. Dan ini adalah bukti kondisi kabel-kabel semrawut selama perjalanan gua dari area Palmerah, Jakarta Barat menuju Monas, Jakarta Pusat. Gue lagi dalam perjalanan ke Balai Kota. Dan ini gue mau lihat berapa banyak kabel-kabel yang semrawut. Gue udah sampai di Balai Kota, tapi kita bakal nyusurin kira-kira ada kabel semrawut nggak. Tadi kan sepanjang perjalanan banyak ya, tapi nggak tahu deh kalau di sini. Ini gue bakal nyoba jalan sampai daerah Irti Monas ya. Kita cek ya, karena so far sih gue nggak ngelihat ada kabel ya di daerah sini. Itu ada tiang CCTV. Kabelnya sih rapi ya kalau ini ya. Ini pohon apa kabel ya? Coba kita deketin dulu. Kabel sih, tapi nggak sesemrawut yang kita temuin di jalanan tadi. Lihat. Oke aja sih. Apa ini lagi dibenerin ya? Kenapa sampai bawah ya? Nggak ada nih. Jadi dia kayak satu doang gitu, nggak banyak. Tadi kan Balai Kota, jalan dikit tuh depan sana ada Perpusnas, terus itu Monas, Dishub. Ini gue di antara gedung Perpusnas sama BUMN. Ini ada kabel dan dia tuh rada turun gitu. Jujur li ini rendah banget dan kalian bisa lihat tiangnya juga agak mencong iya, tapi cuma segini doang, nggak tebal gitu. Kalau gue pegang gitu kayak bisa, karena dia nggak tinggi amat nih. Kita udah nyampe di daerah Monas. Di pohon-pohon itu juga ada kabelnya. Itu kalau di sana dia agak lebih rendah sih. Kita cek ya. Ini sebenarnya gue mau ngakak karena ini lucu banget. Gue dari tadi diliatin orang-orang karena ngerekam, dikira turis kali ya, padahal gue nyari kabel. Nah ini dia kabelnya. Ini agak rendah sih. Kalau kalian tingginya mungkin 180 bisa kali ya kena kabel ini. Ini rendah banget. Serendah ini guys. Gila, beda banget kan? Gue juga kayak baru ngeh gitu. Gue juga baru sadar kalau ternyata kondisi kabel yang ada di area Jakarta Pusat di Monas itu justru kayak rapi banget, teratur, nggak ada. Bahkan gue nggak ngeh di situ ada kabel gitu. Beda banget sama kondisi yang ada di area Palmerah, Jakarta Barat. Dan kemarin gue sempet ngintilin Dinas Bina Marga ngebenerin kabel-kabel semrawut di area Menteng, Jakarta Pusat. Terus gue sempet megang si kabel itu tuh, dan ternyata tuh tekstur kabelnya tuh nggak seperti apa yang gue bayangkan gitu kan. Biasanya kan letoy gitu ya. Ini tuh enggak, ini tuh lebih kaku, lebih keras, dan itu kalau kena sih ya mantep sih ya. Mohon maaf, itu pasti sakitnya sakit banget. Ya pantes aja kejadian kecelakaan orang karena kabel itu bisa efeknya sampai separah itu. Bahkan yang Sultan Rifat itu sampai tenggorokannya hancur. Terus yang driver ojol itu sampai meninggal dunia karena emang sekeras itu gitu. Guys, hari ini hari Rabu 9 Agustus.
9 Agustus dan lagi ada pemotongan kabel di area pelataran Menteng. Kena gua. Satu. Udah mulai melemah. Jadi gue lagi naik ke alatnya. Ini namanya alat apa, Pak? Mobil apa ini namanya? Ini manlift. Manlift. Ini kita mau motong kabel yang ada di situ. Ini alatnya lagi mau naik. Kalau mau naik alat ini kita harus pakai sarung tangan dan pakai helm. Jadi dekat. Proses pemotongannya. Tiga. Proses pencabutan sudah selesai, kita turun dulu. Oke. Ini kamu kalau kita pegang berat. Jadi gitu ceritanya. Jangan lupa ikutin cerita di lapangan gue yang lain-lainnya lagi ya. Jangan lupa juga like dan subscribe dan juga komen di bawah. See you.